Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 1190814, Prodi Manajemen Dakwah 3A. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Komunikasi Dakwah, yang mana kali ini saya akan membahas tentang apa itu komodifikasi dakwah. Baiklah, dalam pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya komodifikasi dakwah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komodifikasi memiliki arti pengubahan sesuatu menjadi komoditas atau barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Jadi komunikasi juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dagangan yang dapat merubah sesuatu yang bernilai guna menjadi nilai tukar atau uang. Komunikasi pada dasarnya adalah turunan dari praktek kapitalisme. Prinsip dasarnya adalah memproduksi sesuatu yang memiliki nilai tukar, bukan nilai guna secara lengkap. Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan ruang kepada individu untuk menguasai sumber daya produksi vital yang digunakan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Selanjutnya ialah tentang komunikasi agama dan kemunculannya. Terjadinya komodifikasi agama pada dasarnya tidak lepas dari keadaan agama itu sendiri di era globalisasi. Dalam jurnalnya yang berjudul Partisipasi Agama, Globalisasi dan Komodifikasi Agama yang ditulis oleh Moch Fahrozi, mengupas point of the view pada sosiologi barat yang beranggapan bahwa agama di dunia barat modern umumnya sudah mengalami gejala privatisasi agama, terutama sejak tahun 1960-an. Pendapat di atas secara umum muncul dari adanya anggapan bahwa agama bukan hanya sekedar hiburan bagi manusia untuk menghindari dari masalah kehidupan, tetapi secara totalitas agama tidak pernah mampu menyelesaikan segala sesuatu permasalahan hidup tadi. Hal inilah menjadi ketidakpercayaan sebagai orang terhadap agama dalam mengatur kehidupan sosial. Menurut Nez, dengan ungkapan nyelenehnya yaitu tentang Tuhan, yaitu dia berkata Tuhan telah mati. Agama pun dianggap lebih banyak menekankan pada urusan individu daripada memberikan kontribusi bagi urusan publik. Jadi pada secara umumnya masyarakat Eropa itu rata-rata tidak mempercayai Tuhan, atau bisa dibilang mereka itu adalah ateisme, pemegang paham ateis yang tidak memiliki kepercayaan kepada agama ataupun Tuhan. Selanjutnya, Irwan Abdullah sendiri memandang bahwa privatisasi dalam beragama tidak lahir dari lubang batu, tetapi era globalisasi berperan besar dalam membentuk praktik kehidupan yang beragam, termasuk bagaimana orang beragama. Ia menekankan bahwa perubahan ini bukan disebabkan agama itu mengalami kontekstualisasi, tetapi lebih kepada budaya yang sudah mulai mengkontekstualisasi agama sesuai kacamata global dan tata nilai yang berbeda pula. Jadi dengan adanya pesimisme ini dan apatisme ini terhadap peran agama ini, pada akhirnya tokoh-tokoh agama mulai mengkaji dan menafsir ulang ajaran keagamaannya. Mereka mulai lebih membuka diri dengan mengaitkan persoalan dunia dan akhirat, sehingga kesan agama adalah menara gading yang angkuh dan jauh dari hiruk pikuk manusia.
kini menjadi lebih familiar dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Artinya agama semakin membuat manusia sombong kepada sesama. Itulah menjadi kenyataan saat ini, seperti kafir mengkafirkan, salah menyalahkan, sehingga tiada lagi kesatuan dan penghargaan dalam beragama. Jadi dalam beragama ini bisa kita lihat bahwa secara kontekstual agama itu sangat jauh dari peran keduniaannya. Nah, lebih dekat kepada peran kerohanian. Selanjutnya ialah fenomena komodifikasi dakwah. Komodifikasi dakwah ialah fenomena atau hal yang baru bagi sebagian orang dengan menghasilkan barang atau jasa serta memadukan dengan nilai-nilai dakwah. Dalam proses komodifikasi dakwah ini, sesuatu diproduksi bukan atas dasar nilai guna, melainkan lebih kepada nilai tukar. Artinya, sesuatu diproduksi bukan semata-mata untuk kegunaan bagi halayak, tetapi lebih karena sesuatu itu bisa dipertukarkan di pasaran. Dengan demikian, orientasi produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat, tetapi lebih mendorong akumulasi modal. Dakwah yang juga merupakan bagian penting dari syiar Islam dan awalnya dipandang sakral, kemudian mewarnai potret acara media masa Indonesia. Kata media, ini penjelasan tentang media ialah kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar, yang juga merupakan penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Jadi untuk komunikasi saat ini lebih sering dipergunakan oleh dai-dai muda untuk memasarkan syiar-syiar dakwah dalam bentuk channel-channel YouTube, story-story Instagram dan sebagainya. Salah satunya ialah televisi, misalnya telah mengubah dakwah tidak lebih sekedar hiburan. Para dai untuk mengisi tayangan dakwah tersebut dengan cepat menjadi idola dan figur baru di masyarakat. Mereka yang semula hanya dikenal dan berpengaruh di lingkungannya, tiba-tiba semakin terkenal di luar komunitas dan masyarakatnya. Dan juga sosial media. Banyak anak-anak muda membuat film-film pendek berisi potongan ceramah yang dibuat semenarik mungkin agar banyak yang tertarik untuk melihat dan mendengarkan. Antusias dalam menyebarkan kebaikan juga merupakan salah satu kegiatan berdakwah dengan memanfaatkan teknologi perkembangan yaitu media massa. Menurut Idi Subandi Ibrahim dalam Kompas berujar bahwa munculnya berbagai cara dakwah yang cair, syarat canda tawa sekaligus air mata di berbagai media masa bukanlah sesuatu yang mengejutkan, di mana kesadaran orang tentang hal-hal yang bersifat spiritual dipertemukan dengan kesadaran orang untuk mengkonsumsi tontonan. Jadi media juga sebagai sarana untuk berdakwah, sebagai sarana pemasaran dalam komodifikasi dakwah. Tak hanya kita melakukan dakwah di atas mimbar, tapi kita bisa juga menggunakan pemasaran dakwah melalui media-media seperti media sosial, media televisi dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya pada akhirnya jika ingin ditarik sebuah pengakuan tentang dakwah di media massa atau komunikasi memang membuat citra Islam lebih responsif terhadap dinamika zaman. Publik bisa mendapatkan informasi keagamaan atau mendapat jawaban mengenai persoalan yang dihadapi. Namun di sisi lain, komodifikasi dakwah menimbulkan keprihatinan tersendiri karena agama yang sakral hanya menjadi bumbu dan pemanis hal-hal yang profen. Namun kita bisa kutip juga bahwa agama Islam, agama Samawi, agama Islam dan agama Kristen dan sebagainya ialah agama yang memang mencari pengikutnya dengan sebanyak-banyak mungkin
agar mereka dapat mengumpulkan umat yang begitu banyak sehingga menjadi popularitas bagi masyarakat keseluruhan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.